Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Apakah kalian sehat saja? Saya selalu mendoakan kalian dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan satu apapun, sehingga kalian dapat mengikuti mata kuliah Ganesha Bahan Galian dengan baik. Untuk mempersingkat waktu, baiklah saya akan memulai kuliah Ganesha Bahan Galian. Ganesha Bahan Galian merupakan ilmu yang sangat diperlukan untuk menyikapi laju pertumbuhan penduduk dunia yang terus meningkat disertai standar hidup masyarakat yang semakin tinggi, sehingga menyebabkan kebutuhan produksi untuk semua jenis mineral juga terus meningkat. Pada saat bersamaan juga, usaha pencarian cadangan biji menjadi semakin kompleks. Semakin jarang ditemukan cadangan yang tersingkap di permukaan, sehingga pencarian terutama ditujukan pada cadangan yang berada di bawah permukaan. Nah, ini pun semakin lama semakin dalam dan semakin dalam. Ganesha Bahan Galian itu sendiri adalah disiplin ilmu yang mempelajari cara terbentuknya suatu deposit bahan galian secara alamiah. Dengan mempelajari Ganesha Bahan Galian, maka karakteristik suatu deposit bahan galian dapat diketahui, seperti bentuk deposit, letak deposit, luas penyebarannya, besar cadangan, dan dengan petunjuk itu didapatkanlah atau ditentukan metode penambangan yang dapat dilakukan serta cara pengolahannya. Untuk itulah dibutuhkan kerja keras di lapangan dan analisa laboratorium yang lebih teliti disertai kerja terpadu dari para ahli geologi, geokimia, geofisika, matematika, dan untuk semua itu dibutuhkan keahlian komputer dari setiap orang yang terlibat di dalamnya. Nah, di samping itu, industri pertambangan harus terus mengembangkan exploration thinking yang berbasis pada pemahaman mendalam tentang geologi struktur, stratigrafi, petrologi, mineralogi, dan bagaimana fluida bermigrasi di bawah permukaan atau genesa dari suatu deposit biji. Nah, tujuan mempelajari Ganesha Bahan Galian yaitu untuk mengetahui dengan lebih baik gejala-gejala alam, proses alam, atau proses geologi, dan hasil dari proses tersebut berupa bahan galian. Nah, hal ini perlu diketahui untuk operasional penambangan atau cara penambangan yang baik dan benar. Dalam hal ini, sebagai pegangan dalam menemukan dan mencari endapan-endapan baru untuk mengungkapkan sifat-sifat fisik dan kimia endapan bahan galian, membantu dalam penentuan atau penyusunan model eksplorasi yang akan diterapkan, serta membantu dalam penentuan metode penambangan dan pengolahan bahan galian tersebut. Nah, di sini jenis endapan yang dihasilkan dari proses pengendapan adalah endapan primer atau hipogen, endapan sekunder atau supergen, dan endapan sedimenter, endapan metamorf, serta endapan primer. Endapan primer yaitu endapan bahan galian yang terjadi berhubungan langsung dengan magma. Pembentukan endapan primer secara garis besar dapat diklasifikasikan menjadi 5 jenis endapan, yaitu pertama, konsentrasi magmatik, yang mana di sini adalah fase magmatik terbagi dua, early magmatik dan late magmatik, di mana dari segi bahasa disebut liquid magmatic fase atau konsentrasi magmatik. Kemudian yang kedua adalah metasomatisme kontak atau fase pneumatolik. Kemudian yang ketiga adalah fase hidrotermal.
Yang keempat adalah fase vulkanik. Yang kelima adalah fase pegmatik. Nah, dari kelima jenis fase endapan tersebut akan menghasilkan sifat-sifat endapan yang berbeda-beda. Ya, kenapa? Karena yang berhubungan dengan yang pertama, kristalisasi magma. Yang mana kristalisasi magma itu dapat diartikan sebagai leburan silika yang mengandung berbagai macam unsur kimia, baik unsur logam, semi logam, bukan logam, ataupun unsur-unsur pembentuk gas volatil. Nah, dari sini juga magma terdapat pada lingkungan suhu dan tekanan yang tinggi dan diperkirakan terdapat pada kedalaman 40 km atau lebih di bawah permukaan bumi. Magma ini bersifat mobile dan salah satunya mobilitasnya adalah berupa intrusi yang menuju ke permukaan bumi dan masuk ke dalam retakan batuan yang ada di kulit bumi. Dalam perjalanannya, intrusi magma yang mengalami penurunan suhu maupun tekanan yang mengakibatkan terjadinya kristalisasi mineral silikat. Itulah prosesnya. Kemudian, endapan galian yang terbentuk bersama-sama dengan batuan di sekelilingnya disebut sebagai endapan bahan galian syngenetik, dan endapan yang terbentuk sesudah terjadinya batuan disebut epigenetik. Dari kristalisasi magma tersebut kemudian dilihat dari jarak endapan mineral dengan asal magma. Sehingga di sini dibagi-bagi lagi, ada yang intramagmatik, perimagmatik, kriptomagmatik, opomagmatik, telemagmatik. Nah, bagaimana cara pengendapan itu terjadi? Ada 3 hal yang akan saya kemukakan di sini. Yang pertama, bagaimana terbentuknya. Kemudian, apa saja yang mendominasi yang ada dalam magma. Kemudian, bagaimana proses replacementnya. Nah, terbentuknya kristalisasi yang ada di dalam magma tentu terbentuk pada lubang-lubang atau rekahan-rekahan yang sudah ada. Nah, metasomatisme atau replacement pergantian yaitu karena diakibatkan reaksi kimia antara batuan yang telah ada dengan larutan pembawa biji. Nah, bentuk endapan dapat macam-macam. Ada yang masif, stockwork, urat, perlapisan. Saya ulangi lagi, macam-macam bentuk endapan yang ada di permukaan itu dapat berupa dalam bentuk masif, stockwork, urat, atau perlapisan. Nah, waktu terbentuknya endapan, yang pertama kita bagi 2 ya, syngenetik. Nah, jika endapan terbentuk bersamaan waktunya dengan pembentukan batuan. Kemudian epigenetik, jika endapan terbentuk tidak bersamaan waktunya dengan pembentukan batuan. Fase magmatik cair atau magmatic concentration adalah suatu fase pembentukan mineral di mana mineral terbentuk langsung pada magma. Bahan galian yang terbentuk karena adanya diferensiasi magma, karena magma di sini sebagai cairan panas dan pijar merupakan sumber dari jebakan biji yang terdiri dari berbagai macam komponen, di mana dari masing-masing komponen mempunyai daya larut yang berlainan. Pada waktu magma naik ke permukaan bumi, maka temperatur dan tekanannya akan turun. Akibatnya terjadi kristalisasi. Komponen yang sukar larut akan mengkristal lebih dahulu, sehingga terbentuklah endapan biji, misalnya dengan cara gravitational settling. Nah, mineral yang banyak terbentuk dengan cara ini adalah kromit, pita magnetik, dan petlandit. Biasanya mineralnya sederhana, bersifat monomineral, dan tergolong mineral yang berat. Pada tahap awal pengkristalan fase magmatik cair, ada 3 peristiwa yang mungkin terjadi, yaitu dissemination, segregation, dan injeksi. Untuk dissemination ini atau kata lainnya adalah penghamburan komponen batuan, merupakan mineral yang terbentuk dan tersebar merata di seluruh massa batuan atau sebagai penghamburan mineral dalam batuan beku yang mengkristal pada tempat dalam, dan bila yang terhambur tadi bermuai,
maka sebagai satu kesatuan batuan tersebut dapat dianggap sebagai mineral bahan galian. Contohnya adalah cebakan intan di Afrika Selatan didapatkan pada batuan ultra basa yang disebut dengan kimberlite. Nah, di sini intan dianggap sebagai phenocryst, yaitu kristal-kristal yang ukurannya besar. Kemudian cebakan korundum dalam batuan nephelin syenit di Ontario, Kanada. Dan yang ketiga adalah cebakan platina. Kemudian untuk segregasi di sini adalah maksudnya yaitu pemisah. Adalah mineral yang terbentuk tidak tersebar merata, tetapi hanya kurang terkonsentrasi di dalam batuan dan terjadinya dari hasil graviti diferensiasi dan akumulasi dari mineral-mineral. Istilah yang dipakai pada endapan mineral bahan galian yang mengkristal terlebih dahulu. Pada saat magma mulai mengkristal, kemudian terpisah dari magma tersebut karena sifat-sifat fisik yang berbeda, misalnya karena berat jenis yang berbeda. Untuk ciri-ciri jebakan dari segregation ini dapat kita lihat dari perbedaan jenis magmanya. Kemudian endapan terdapat dalam lingkungan intrusi. Terus yang ketiga, karena adanya graviti diferensiasi, maka dalam teksturnya menunjukkan sifat pseudostratigrafi. Contohnya adalah cebakan kromit di Transvaal, Afrika Selatan dalam batuan anortosit yang mempunyai lapisan kromit sekitar 20-30 inci. Kemudian yang terakhir tipe early magmatiknya adalah injeksi. Adalah mineral yang terbentuk tidak lagi terletak di dalam magma atau batuan beku, tetapi telah terdorong keluar dari magma dan biji mineral terkonsentrasi oleh adanya kristalisasi diferensiasi. Kemudian massa ini menerobos masuk ke dalam celah-celah batuan sekelilingnya. Hubungan struktur dari jebakan dengan batuan yang diterobosnya jelas sekali menunjukkan adanya injeksi. Sesudah terjadinya pemisahan, kemudian diikuti dengan injeksi. Nah, pengumpulan bahan galian berpindah ke tempat lain, bahkan pada tempat terbentuk semula. Artinya berpindah. Ciri-cirinya adalah satu, misalnya adanya fragmen-fragmen batuan di dalamnya. Kemudian terdapat dike atau badan intrusi yang lain di dalam batuan aslinya. Yang ketiga, ciri-cirinya terjadi metamorfose pada dinding batuan. Contohnya di sini cebakan titaniferous magnetit di Kuberland, cebakan magnetit di Varuna, Swedia. Late magmatik atau magmatik akhir merupakan cebakan yang menghasilkan kristal setelah terbentuknya batuan silikat sebagai bentuk sisa magma yang lebih kompleks dan mempunyai corak dengan variasi yang lebih banyak. Magma dari endapan late magmatik ini mempunyai sifat mobilitas tinggi. Cebakan dari biji mineral pada proses late magmatik terjadi setelah terbentuknya batuan silikat yang menerobos dan bereaksi menghasilkan rangkaian-rangkaian reaksi. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengendapan yang pertama adalah perubahan kimia dari reaksi-reaksi kimia, di mana pengaruh tekanan dan temperatur menjadi arti yang sangat penting. Kemudian di dalam proses refreshment, substitusi ion-ion lama oleh ion-ion baru dari larutan akan menghasilkan mineral-mineral baru, dan dari pertemuan antara larutan dengan batuan asal membentuk ketidakseimbangan kimia. Dari sini sehingga terjadi reaksi kimia menjadi setimbang kembali dan menghasilkan mineral yang baru. Dalam hal ini juga temperatur mempunyai arti yang sangat penting dalam perubahan fase maupun kecepatan reaksi. Sehingga di sini juga endapan konsentrasi magmatik dapat terjadi karena yang pertama proses kristalisasi magma sebagaimana yang dijelaskan di atas slide-slide sebelumnya.
kemudian segregasi, regregasi, injeksi, dan singenetik. Metasomatisme atau deposit hasil reaksi kimia. Larutan hidrotermal mengganti unsur-unsur yang telah ada dalam batuan samping dengan unsur-unsur baru dari larutan hidrotermal. Ini disebut sebagai proses metasomatisme kontak atau replacement deposit atau metasomatisme replacement. Merupakan proses pengendapan bahan galian yang bersifat epigenetik, yaitu mineralnya sukar membeku. Di samping itu juga merupakan proses pengendapan bahan galian yang paling utama dan dominan dalam pengendapan bahan galian hipotermal dan isotermal. Sehingga di sini bisa dilihat di slide-nya, umumnya terjadi pada batu kapur, bisa terjadi pada proses pembentukan mineral secara hidrotermal. Nah, metasomatisme kontak ini juga kadang disebut dengan pirometasomatisme. Bahan galian metasomatisme kontak terbentuk karena adanya kontak antara magma dengan batuan samping, di mana terjadi penambahan bahan dari magma. Jenis bahan galian ini pada umumnya terbatas pada magma silikat dengan komposisi menengah, yaitu intermediate, seperti contohnya kuarsa, monzonit, granodiorit, dan kuarsa diorit. Sedangkan magma yang kaya akan silika seperti granit jarang menghasilkan endapan galian. Demikian juga magma ultra basah. Pada magma yang basah kadang-kadang dapat membentuk endapan bahan galian kontak metasomatis. Hampir semua jenis endapan bahan galian jenis ini berasosiasi dengan tubuh batuan beku intrusif yang berupa stok, batolit, dan tidak pernah berasosiasi dengan daik atau sil yang ukurannya kecil. Untuk lakolit itu sendiri dan sil yang besar meskipun jarang tetapi kadang-kadang dapat menghasilkan endapan bahan galian pada proses metasomatisme kontak ini, sehingga dapat disimpulkan proses pembentukan dapat terjadi pada intrusi dalam dengan syarat T dan P yang tinggi berkisar antara 500 sampai dengan 1100 derajat Celcius. Kemudian terjadi penambahan dan penguapan unsur-unsur yang ada pada batuan samping. Kemudian batuan yang diintrusi harus reaktif. Magma harus membawa unsur-unsur logam yang berharga. Sebagaimana telah dijelaskan di atas atau di slide sebelumnya, metasomatisme kontak dapat kita urutkan bagaimana terjadinya pembentukan tersebut. Yang pertama adalah silikat bercampur dengan magmatik dan hematit. Contohnya adalah pirit dan arsenopirit. Kemudian magmatik yang bercampur dengan hematit, contohnya adalah pirit, molibdenit, spalerit, kalkopirit, dan galena. Kemudian mineral-mineral sulfida. Contohnya di sini adalah garam-garam sulfat. Urutan pembentukan ini berdasarkan temperatur, meskipun ada beberapa perkecualian, yaitu sulfida lebih dahulu dari silikat dan oksida. Nah, letaknya juga terjadi proses pneumatolitik. Ini umumnya di kedalaman bumi pada lingkungan tekanan dan temperatur yang tinggi. Dan pneumatolitis lebih menekankan peranan temperatur dari aktivitas uap air. Larutan hidrotermal dapat kita artikan secara umum adalah cairan dari magma
Menurut Park 1964, adalah cairan yang tidak harus berasal dari magma, tetapi harus memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, mempunyai suhu yang tinggi dan memiliki daya melarutkan mineral, kemudian mempunyai tekanan yang tinggi. Nah, pada fase hidrotermal akan terbentuk mineral-mineral ubahan yang bersifat epigenetik, berasal dari larutan sisa magma yang kaya akan logam-logam yang berharga yang terjadi pada temperatur berkisar dari 150 derajat Celcius hingga 500 derajat Celcius berdasarkan cara terbentuknya endapan. Karena pada pengaruh temperatur maka dikenal ada 3 jenis endapan hidrotermal, antara lain epitermal, mesotermal, hipotermal. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, endapan hidrotermal ada 3, yaitu epitermal, mesotermal, dan hipotermal. Setiap tipe endapan hidrotermal selalu membawa mineral-mineral yang tertentu atau spesifik. Alterasi yang ditimbulkan berbagai macam batuan dinding, tetapi di sini mineral-mineral seperti pirit, kuarsa, kalkopirit, dan florida hampir selalu terdapat dalam ketiga tipe endapan hidrotermal di atas atau yang tadi disebutkan sebelumnya. Larutan hidrotermal paling banyak mineral-mineral logam seperti emas dan perak, tembaga, timbal dan seng, air raksa, antimon, dan molibdenum. Bermacam-macam logam atau mineral-mineral non-logam lainnya berdasarkan cara pembentukan endapan karena dipengaruhi oleh perjalanan larutan hidrotermal ke permukaan, yang mana melalui batuan dan akan mengendapkan unsur-unsur tertentu yang di bawahnya. Maka dikenal dua macam endapan hidrotermal, yaitu cavity filling deposit atau deposit pengisian celah. Di sini maksudnya adalah yang mana larutan hidrotermal mengisi lubang-lubang batuan samping yang sudah ada di dalam batuan. Cairan hidrotermal di sini akan mulai mengendapkan mineral bila telah mencapai tempat yang menguntungkan. Dalam hal ini maksudnya berupa celah, rongga, atau rekahan yang terdapat dalam batuan. Kemudian replacement deposit atau proses metasomatisme kontak ya. Di sini adalah proses pembentukan endapan di mana terjadi perubahan daripada mineral-mineral yang lama yang terdapat pada host rock. Kemudian terjadi adanya penambahan unsur-unsur baru dan unsur-unsur lama menguap. Pada prinsip-prinsip proses hidrotermal yang perlu Anda ketahui adalah proses hidrotermal itu menghasilkan paling banyak mineral-mineral metal. Yaitu salah satunya atau diantaranya emas dan perak, tembaga, timbal dan seng, air raksa, antimon, molibdenum, dan berbagai macam logam atau mineral-mineral non-logam lainnya. Berikut merupakan syarat-syarat dari proses hidrotermal itu sendiri. Yang pertama, saya singkat, harus terdapat larutan yang kaya akan logam-logam berharga. Yang kedua, harus terdapat saluran atau celah untuk mengalirkan larutan tersebut. Yang ketiga, harus terdapat tempat untuk mengendapkan logam-logam tersebut. Yang keempat, terjadi proses kimia yang menghasilkan mineral berharga. Yang kelima, terjadi konsentrasi yang cukup untuk membentuk cadangan mineral yang berharga dan ekonomis. Untuk ukuran butir dan sifat permukaan, di sini saya menekankan pemahaman kalian tentang petrologi dan petrografi, yang mana ini membantu
bagi kalian untuk mengidentifikasi ukuran butir dan sifat permukaan, terlebih juga harus mengetahui kondisi lapangan. Pada slide ini merupakan pengaruh batuan asal atau source rock, di mana proses alterasi atau ubahan atau disebut juga sebagai proses mineralisasi dari satuan batuan induk atau kata lain host rock juga, karena adanya larutan hidrotermal yang naik dan berinteraksi dengan batuan tersebut, sehingga di mana larutan hidrotermal membawa unsur-unsur logam dari dalam magma dan kemudian diendapkan pada rekahan-rekahan atau pori-pori dari batuan induk. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi dari pengendapan suatu endapan ya. Jadi di sini ada 5 sebagaimana bisa kita baca bersama. Tetapi dalam hal ini saya ingin menjelaskan konsep dasar tentang alterasi adalah berawal dari suatu pemikiran bahwa jika batuan induk dalam bentuk rekahan atau retakan dilalui oleh suatu fluida panas yang berasal dari magma atau larutan hidrotermal, maka keadaan kedua kondisi baik larutan hidrotermal maupun batuan induk itu sendiri terjadi tidak stabil. Nah, untuk mencapai kesetimbangan atau equilibrium condition, maka akan terjadi suatu reaksi dari keduanya dan menghasilkan suatu bentuk kondisi yang baru. Ya, di sini ditandai dengan munculnya kumpulan-kumpulan mineral baru yang memiliki sifat yang berbeda-beda dari batuan induk maupun larutan asalnya. Tempat mineralisasi hidrotermal, di sini pengendapan larutan hidrotermal dikontrol oleh beberapa hal ya. Yang pertama sifat-sifat kimia dan fisikanya, kemudian struktur batuan asalnya, intrusinya seperti apa, kemudian jenis formasi dan kedalamannya seperti apa, pergantian ukuran bukaan atau rongga-rongga. Di sini juga gabungan beberapa sebab di atas. Tetapi perubahan di sini tidak hanya meliputi kimia, akan tetapi juga perubahan fisika, dan di sini memiliki pola yang teratur dan sistematik, mulai dari bagian yang paling luar hingga bagian yang paling dekat dengan tubuh biji. Nah, kemudian di sini berpangkal dari pemikiran inilah konsep dasar tentang alterasi batuan dikembangkan. Nah, mineral-mineral baru ini disebut sebagai mineral alterasi. Paragenesis adalah konsep petrologi yang berarti sekuen kesetimbangan fase mineral. Ini digunakan dalam studi genesis batuan beku dan metamorf. Dan yang paling penting adalah studi deposit hidrotermal biji atau deposit mineral biji dan ubahan atau metasomatisme yang terkait dengan bagaimana deposit itu terakumulasi. Nah, konsep dan penerapan dari paragenesis ini sebenarnya berasal dari bahasa Yunani, artinya yaitu kelahiran yang berada di samping. Pertama kali diterapkan oleh August Breithaupt pada tahun 1849 dalam karyanya Die Paragenesis der Mineralen. Urutan paragenetik dalam pembentukan mineral adalah konsep penting dalam menguraikan sejarah geologis terperinci dari suatu endapan biji dan peristiwa metamorf. Urutan ini dikerjakan melalui studi mikroskopis terperinci dalam bagian mineral biji yang dipoles, kemudian di sini dipoles tipis untuk dianalisis sebagai petrografi, dan studi inklusi cairan serta hubungan bidang makroskopiknya.
Mineral-mineral baru ini disebut sebagai mineral alterasi. Tingkat ubahan atau intensitas serta sifat dari alterasi batuan tersebut sangat ditentukan dan dipengaruhi oleh yang pertama sifat batuan induk, yang kedua sifat larutan panas atau larutan hidrotermal yang menerobos, dan di sini menentukan faktor seperti EH. EH di sini adalah potential redox, merupakan indeks yang menyatakan kuantitas elektron dalam suatu sistem. Kemudian pH, tekanan uap berbagai spesies volatil, kemudian komposisi kation dan anion, dan tingkat hidrolisis. Dan yang ketiga adalah temperatur dan tekanan pada saat reaksi terjadi. Alterasi batuan di sini kita bagi menjadi 3, yaitu dengan kondisi epitermal, mesotermal, dan hipotermal, di mana untuk epitermal atau endapan epitermal di sini didefinisikan sebagai salah satu endapan dari sistem hidrotermal yang terbentuk pada kedalaman dangkal, umumnya pada busur vulkanik dekat dengan permukaan. Kemudian penggolongan tersebut sebenarnya antara epitermal, mesotermal, dan hipotermal itu berdasarkan temperatur T, tekanan P atau pressure, dan kondisi geologi yang dicirikan oleh kandungan mineral. Secara detailnya, endapan epitermal ini terbentuk pada kedalaman yang dangkal hingga 1000 meter di bawah permukaan dengan temperatur relatif rendah, antara sekitar 50 sampai dengan 200 derajat Celcius. Di sini tekanan tidak lebih dari 100 atmosfer, cairan meteorik dominan yang cenderung agak asin. Kemudian untuk tipe mesotermal, untuk alterasi batuan, endapan mineral mesotermal merupakan endapan mineral yang terbentuk pada temperatur dan tekanan menengah. Biji endapan mineral ini terbentuk pada suhu sekitar 200 sampai dengan 300 derajat Celcius dengan kedalaman sekitar 1200 sampai dengan 3600 meter di bawah permukaan bumi. Pada dasarnya pembentukannya tidak jauh berbeda dengan pembentukan endapan mineral pada tipe epitermal dan hipotermal. Yang membedakan hanya suhu dan tekanan pada saat pembentukannya. Kemudian untuk tipe hipotermal, di sini endapan hipotermal terbentuk pada magma chamber pada kedalaman 4000 sampai dengan 6000 meter. Pada endapan ini biasanya terdapat mineral logam yang berupa bornit, kovelit, kalkosit, kalkopirit, pirit, tembaga, emas, wolfram, molibdenit, seng, dan perak. Mineral logam tersebut berasosiasi dengan mineral-mineral pengotor seperti piroksin, ampibol, garnet, ilmenit, spekularit, turmalit, topas, mika hijau, dan mika coklat. Cavity filling deposit merupakan pengisian rongga-rongga pada batuan samping. Ini terbentuk ketika larutan hidrotermal menyimpan mineral terlarutnya di rongga-rongga batuan tersebut. Perubahan ini terjadi karena adanya tekanan, suhu, dan karakter larutan kimianya. Kemudian penguapan dari mineral terjadi karena akibat faktor di atas, yaitu tekanan, suhu, dan karakter larutan kimianya. Kemudian di sini tidak terjadi penggantian kemudian atau replacement. Dan di sini juga ini merupakan tipe dari deposit epitermal. Nah, proses pengisian dari rongga-rongga atau cavity filling ini melibatkan dua hal, yaitu pembukaan dari formasi yang ada, kemudian deposit dari mineral. Dari dua proses ini terjadi secara bersamaan atau bisa juga dalam waktu yang berbeda. Ini juga merupakan produk dari
material geologi yang terjadi dalam proses hidrotermal, dan di sini classified vein ini mengisi celah tapi sifatnya dia simetris. Begitu pula dengan classified vein non simetris, ini juga merupakan produk material geologi yang mana ini merupakan proses geohidrotermal, yang mana di sini lapisan dari pengisian celah ini sifatnya tidak simetris karena terlihat seperti ada yang miring, ada yang lurus. Nah, seperti itu. Kemudian di sini mineral tersebut bertekstur seperti sisir, lapisan sisir, dan di sini mineralnya adalah lapisan sisir yang dominan adalah plagioclase amphibole. Macam-macam fissure vein merupakan suatu endapan yang bentuknya memanjang dalam 2 dimensi tetapi terbatas pada dimensi yang ketiga ya. Yang termasuk dalam kelompok ini adalah vein, kadang disebut sebagai fissure vein atau urat ya. Keduanya sebenarnya sama saja, namun istilah vein lebih sering dipakai untuk menamakan urat yang dikontrol oleh rekahan-rekahan, atau rekahan itu nama lainnya adalah fracture, sementara load dipakai untuk urat yang dikontrol oleh retakan atau crack ya. Kemudian di sini varietas dari fissure vein ini ada namanya cambered vein. Dindingnya di sini sifatnya tidak beraturan dan breksiasi juga, kemudian terbentuk di bawah beban atau sifatnya ringan dekat dengan permukaan atau seperti mengambang. Kemudian ada dilation vein. Di sini bentuknya seperti lensa yang seperti berlemak, dan dia tipis skis disebabkan karena pelebaran atau penonjolan dari batuan skistos terjadi juga secara bersamaan. Kemudian di sini ada seated vein, fracture paralel yang berjarak dekat, bisa juga berbeda-beda. Kemudian di sini terisi oleh bahan mineral. Kemudian di sini ada N-echelon vein. Untuk N-echelon vein itu adalah dalam bahasa geologi struktur dikenal dengan vein N-echelon atau fracture N-echelon, adalah struktur dalam batuan yang disebabkan oleh geser non-koaksial strain, di mana non-koaksial strain itu sendiri adalah sumbu-sumbu utama sebagaimana kita lihat gambar di paling bawah. Sumbu-sumbu utama dari ellipsoid mengalami perenggangan, kemudian bergerak melalui material selama masa deformasi terjadi melalui setiap sumbu renggangan. Kemudian sumbu utama ini terletak pada bagian fisik yang berbeda dari material yang mengalami deformasi tersebut. Kemudian di sini juga ada linked vein. Di sini merupakan fracture individu dihubungkan dengan vein led diagonalnya. Di sini kita mengambil pengumpamaan untuk fissure system ini umumnya memiliki kemiringan, dan seperti halnya sesar, batuan di sekitarnya juga kita beri istilah hanging wall dan footwall. Saat salurannya diikuti sepanjang urutan stratigrafi dari satu batuan, misalnya dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas. Nah, urat ini sering ditemui mengalami penipisan atau pinch dan penebalan atau swell. Struktur pinch and swell ini dapat menimbulkan kesulitan selama proses eksplorasi
dan pada tahap penambangan juga. Dari segi penambangan, hanya bagian yang mengalami penebalan dapat ditambang, dan dengan di sini juga kita melihat penampang vertikal pada urat-urat ini. Dapat diketahui bahwa urat berbentuk seperti pita tipis yang memanjang masuk ke dalam bidang gambar seperti ribbon or host, ribbon or shoot. Umumnya terbentuk dalam sistem sesar sehingga orientasinya cenderung teratur di sepanjang daerah yang sebenarnya. Urat yang terletak pada sesar normal dan menunjukkan struktur pins and swell, atau pins itu menipis dan swell itu menebal. Di bagian bawah imperfection shell juga terlihat pembentukan flat. Nah, material pengisi atau infilling pada urat biasanya terdiri atas beberapa mineral yang kemudian dapat dibagi menjadi mineral yang berharga dan mineral yang tidak berharga atau mineral pengotor. Nah, batas-batas badan biji urat dapat berupa dinding urat atau bisa juga dapat berupa batas esai yang berada di dalam urat batuan. Ciri-ciri dari stockwork di sini yaitu mempunyai massa batuan yang dilalui oleh veinlet dengan ukuran yang biji yang kecil, kemudian panjangnya bervariasi. Interveinlet diisi dengan mineral, menghasilkan biji kadar rendah seperti biji emas, perak, merkuri, dibentuk dengan marginal dari batuan beku intrusif. Kemudian gaya yang bekerja adalah torsion. Kemudian sisa dari stockwork ini adalah contohnya di arsen, asbes, dalam bentuk asbes ya. Kemudian untuk saddle rib di sini ketika batuan yang kompeten dan tidak kompeten itu saling berganti, tertutup rapat, kemudian dia berlipat mengembang, membuka di bagian puncak lengkungannya, memiliki model atau lambang yang tidak beraturan, contohnya ya seperti segitiga yang tidak beraturan, penampangnya kecil, penempatan biji terutama dengan mengisi rongga-rongganya, strukturnya menyerupai pelana kuda. Di sini sifat pelananya adalah superimposed, dihubungkan karena berdasarkan oleh fault. Kemudian sisa dari kuarsa rib di sini contohnya adalah lapangan gold Huti di Karnataka dan kuarsa rib di Wine Gold Deposit dari Tamil Nadu ya. Lavender vein kurang lebih secara proporsional, yaitu antara jarak satu dengan lainnya sama, teratur dan tidak terlalu panjang. Kemudian sifatnya fracture transfer di dalam dike, dan di sini kira-kira sejajar satu sama lainnya, panjangnya cukup besar dan lebar juga tidak terlalu melebar tapi dibatasi. Kemudian di sini fracture yang ada itu merupakan urat tangga yang dianggap sebagai sendi atau penyangga dari konstruksi dari leather vein ini. Kemudian sisa dari deposit magnesite ini ada di, contohnya adalah di Mysore, Karnataka, dan kalau yang di slide ini Morningstar Dike Hot Pomade di Victoria. Dan untuk pitch and plate ini sudah saya jelaskan tadi sebelumnya di atas, mungkin bisa dilihat lagi kembali. Untuk gambar ini merupakan fall crack, contohnya pada breaksea yang pada bagian bawahnya adalah syncline. Kemudian kita bisa lihat gambar ini merupakan rekahan sepanjang anti clear ini mengalami patahan, dan
di atas patahan itu bisa terisi oleh material vein